Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bab kepemilikan. Nah, kepemilikan ini ada dasar dari Al-Qur'annya, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, yang artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu, dan kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan dan dikaruniakan Allah untukmu. Lalu definisi dari kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta dan seorang, dan memiliki harta terkhusus kepadanya, dan bersekuensi boleh ditasarufkan dengan segala bentuk tasaruf selama tidak ada pembekuan tasaruf. Seorang yang mendapatkan harta dengan cara yang dilegalkan syariat, maka harta tersebut terkhusus kepadanya. Adapun tasaruf wali, anak kecil, dan wakil dalam transaksi wakalah, terdapat sesuatu yang bukan atas nama kepemilikan, namun atas nama pergantian atau niabah yang dilegalkan syariat. Lain selanjutnya adalah macam-macam kepemilikan. Dalam macam-macam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kepemilikan utuh. Nah, kepemilikan utuh ini adalah kepemilikan seorang dalam seorang terhadap barang sekaligus manfaatnya, maka ia bebas mentasarufkan barang tersebut, baik tasaruf terhadap barang dan manfaat seperti menjual, mewakafkan, dan menghibahkan. Nah, sebab-sebab kepemilikan utuh ini ada 4, yaitu yang pertama istilah al-mubab, yaitu kepemilikan seorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan seorang dan tidak ada larangan syariat untuk memilikinya, seperti menangkap ikan di laut, mengambil air di sumber, atau berburu hewan. Lalu syarat-syarat kepemilikan istilah al-mubah ini ada 2, yaitu yang pertama, belum pernah berada dalam kepemilikan seorang, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang lebih dahulu memiliki barang yang belum pernah menjadi milik orang Islam, maka barang tersebut menjadi miliknya. Di riwayat Abu Daud. Lalu yang kedua, kesengajaan untuk memiliki. Nah, ini jika tidak ada kesengajaan, maka tidak berkonsekuensi kepemilikan. Lalu yang kedua adalah al-uqud, yaitu kepemilikan seorang terhadap barang dengan cara transaksi seperti transaksi hibah atau pemberian, bai, jual beli. Lalu i'arah atau pinjam meminjam, dan dengan yang lainnya. Sebab kepemilikan utuh berupa transaksi adalah hal yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada kalafiah, yaitu kepemilikan seorang terhadap barang dengan cara pergantian, baik berupa penggantian orang yang dikenal dengan istilah warisan, atau berupa penggantian barang yang dikenal dengan istilah ganti rugi atau tadmin. Nah, kalafiah ini ada 2 macam, yaitu warisan dan juga ganti rugi. Nah, warisan ini yaitu proses pemindahan kepemilikan secara otomatis dengan hukum syariat. Lalu yang kedua adalah ganti rugi. Nah, ganti rugi kewajiban ganti rugi atas barang yang dibebankan kepada seseorang yang merusak barang orang lain. Lalu yang keempat adalah tawallul min al mamlak,
yaitu kepemilikan seorang terhadap barang hasil dari apa yang dimiliki, seperti buah dari pohon yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki, dan susu kambing. Lalu yang B, kepemilikan tidak utuh. Nah, kepemilikan tidak utuh ini kepemilikan seorang terhadap barang atau terhadap barang yang ditujukan untuk mengambil manfaatnya saja. Yang pertama adalah kepemilikan barang. Nah, kepemilikan barang ini adalah kepemilikan seorang terhadap barangnya saja, yakni barang yang ia miliki sedangkan manfaatnya milik orang lain. Nah, seperti misal saya beri contoh, Ahmad berwasiat kepada Yasir untuk menempati rumah Ahmad selama Yasir hidup. Maka Ahmad meninggal. Jika Ahmad meninggal, maka kepemilikan rumah barangnya saja itu berpindah kepada ahli waris Ahmad dengan sistem warisan, sedangkan manfaat rumah milik Yasir selama ia hidup dengan sistem wasiat. Jika Yasir meninggal, maka kepemilikan rumah baik barang dan manfaatnya kembali kepada ahli waris Ahmad, sehingga kepemilikan ahli waris Ahmad terhadap rumah setelah Yasir meninggal menjadi kepemilikan utuh, yakni kepemilikan terhadap barang sekaligus manfaatnya. Sedangkan selama Yasir masih hidup, kepemilikan ahli waris Ahmad terhadap rumah adalah kepemilikan tidak utuh, karena kepemilikan mereka hanya kepemilikan terhadap barangnya saja, yang berkonsekuensi tidak boleh memanfaatkan rumah atau menempati selama Yasir masih hidup. Dan yang kedua, kepemilikan manfaat. Nah, kepemilikan manfaat ini adalah kepemilikan seorang terhadap manfaatnya saja, sedangkan barangnya milik orang lain. Sebab-sebab kepemilikannya ada 4, yaitu yang pertama transaksi pinjam-meminjam. Nah, transaksi pinjam-meminjam ini boleh, misal pihak peminjam boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain karena transaksi i'arah hanya sebuah perizinan untuk melakukan manfaat saja, sehingga ia tidak memiliki hak kepemilikan dari barang pinjaman, hanya boleh menggunakan manfaatnya saja. Lalu yang kedua, yang B, transaksi persewaan atau ijarah, yaitu pihak penyewa boleh meminjamkan atau menyewakan barang sewaan kepada orang lain. Karena transaksi ijarah adalah memberikan kepemilikan manfaat, maka manfaat barang dalam transaksi ijarah milik penyewa selama waktu yang telah ditentukan. Lalu yang C, transaksi wakaf. Nah, pihak mauquf alaih atau penerima wakaf boleh menggunakan barang wakaf atau mempersilahkan orang lain untuk menggunakannya jika ada izin dari pihak wakif, orang yang mewakafkan barang, karena wakaf adalah memberikan kepemilikan manfaat kepada mauquf. Lain D, transaksi wasiat manfaat, seperti dalam contoh kepemilikan barang. Selama Yasir hidup, manfaat rumah milik Yasir, sedangkan fisik rumah milik ahli waris Ahmad. Lalu yang keempat, selesainya hak pemanfaatan barang. Hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai ada 3 hal, yaitu yang pertama, habisnya waktu yang telah disepakati dari transaksi, seperti transaksi persewaan barang dalam batas waktu 1 bulan. Maka setelah 1 bulan pihak menyewa tidak berhak memanfaatkan barang sewaan lagi. Lalu yang B, rusaknya barang, seperti barang sewaan atau barang pinjaman rusak dalam pertengahan waktu yang telah ditentukan. Lalu yang C, meninggalnya pemilik barang. Artinya jika pemilik barang meninggal, maka hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai. Nah, ini berlaku juga jika hak pemanfaatan barang dimiliki dengan cara transaksi i'arah, karena transaksi i'arah termasuk akad jaiz atau transaksi yang tidak mengikat. Yang B, akad atau transaksi. Dalilnya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1.
yang artinya hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Lalu definisi dari akad ini secara bahasa adalah hubungan antara beberapa hal. Lalu secara istilah akad memiliki dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna secara umum adalah rencana seorang untuk mengerjakan sesuatu baik atas dasar keinginan tunggal atau satu orang seperti akad wakaf dan talak, atau butuh dua keinginan atau dua orang untuk mewujudkannya seperti akad jual beli dan akad perwakilan. Adapun akad secara khusus adalah ijab dan qabul dengan cara yang dilegalkan syariat dan berkonsekuensi khusus terhadap barang yang menjadi objek akad. Yang ketiga, struktur akad. Struktur akad ini terdiri dari 4 unsur, yaitu yang A, sighah, yaitu ijab dan qabul, yang menunjukkan keinginan pelaku akad untuk melangsungkan akad baik dengan cara ucapan, pekerjaan, atau muajah, isyarat dan tulisan. Yang B, akid, ijab qabul tidak mungkin terlaksana tanpa adanya pelaku akad, maka dalam akad harus ada akid atau pelaku akad. Kalau yang C, ma'qud alaih, yaitu objek akad. Ma'qud alaih adalah ada kalanya berupa barang seperti dalam akad hibah atau pemberian, atau tidak berupa barang seperti mempelai wanita dalam akad pernikahan. Yang D, tujuan akad. Tujuan ini adalah untuk melangsungkan akad. Tujuan akan berbeda dalam setiap akad, seperti 1. Akad bayi. Akad bayi ini bertujuan untuk memindahkan kepemilikan barang kepada pembeli dengan alat pembayaran. Yang kedua, akad ijarah. Tujuannya adalah memindahkan kepemilikan manfaat barang kepada penyewa dengan alat pembayaran. Yang ketiga, akad hibah. Tujuannya adalah memindahkan kepemilikan barang tanpa imbalan. Yang keempat, macam-macam akad. Macam-macam akad ini berdasarkan objek ada dua, yaitu yang pertama aqdun maliyun, yaitu akad yang terjadi pada objek akad berupa harta baik kepemilikannya dengan sistem timbal balik seperti akad bayi, jual beli, atau tanpa timbal balik seperti akad hibah. Lalu yang kedua, aqdun ghairu maliyin, yaitu akad yang objek akadnya tidak berupa harta seperti akad wakalah atau perwakilan. Lalu yang B, macam-macam akad berdasarkan boleh digagalkan atau tidak. Itu ada dua macam, yaitu akad lazim, yaitu akad yang tidak boleh digagalkan secara sepihak tanpa ada sebab yang menuntut untuk menggagalkan akad, seperti ada cacat dalam objek akad. Lalu yang kedua adalah akad jaiz, yaitu akad yang boleh digagalkan oleh pelaku akad, seperti akad wakalah atau transaksi perwakilan, atau akad wadiah atau transaksi penitipan barang. Akad jaiz berbeda dengan akad lazim, yakni jika salah satu pelaku akad meninggal maka berkonsekuensi membatalkan akad. Secara detail ini ada 3 macam ya. Akad jaiz ini yaitu semua akad ini ada akad lazim dari kedua pelaku akad, yang kedua jaiz dari kedua pelaku akad, dan yang ketiga lazim dari satu pihak dan jaiz dari satu pihak. Nah, untuk akad lazim dari kedua pelaku ada 15. Ini bisa disimak sendiri di PowerPoint. Lalu yang kedua, akad yang tergolong dalam kategori jaiz dari kedua pelaku akad ada 12. Yang pertama syirkah, transaksi perserikatan dagang, wakalah, transaksi perwakilan, dan lain-lain, bisa disimak.
Lalu yang ketiga ini akad yang tergolong dalam kategori lazim dari salah satu pihak dan jaiz dari pihak lain. Ada 8, seperti rohan, daman, kitabah, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya yang C, macam-macam akad berdasarkan adanya imbalan atau tidak. Ada 2 macam, yaitu akad muadoh, yaitu akad yang di dalamnya terdapat imbalan atau i'wad baik dari satu pihak atau dua belah pihak, seperti akad bayi, transaksi jual beli, dan akad ijarah, transaksi persewaan. Imbalan atau i'wad dalam transaksi jenis ini disyaratkan harus diketahui oleh kedua pelaku akad seperti tidak, sehingga tidak sah jika imbalan tidak diketahui salah satu atau kedua pelaku akad. Akad muawadoh terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama muawadoh mahdah, yaitu setiap akad yang objek akadnya bersifat materi dari kedua belah pihak, baik secara hakiki seperti akad jual beli dan salam, atau secara hukum seperti akad ijarah dan mudarohah. Yang B, muawadah ghairu ma'doh, yaitu setiap akad yang objek akadnya bersifat materi dari salah satu pihak seperti akad nikah dan khulu, atau tidak bersifat materi dari kedua belah pihak seperti akad hudroh atau gencatan senjata dan akad qadha, kontrak hakim. Kalau yang kedua akad tobaru, yaitu akad dalamnya tidak terdapat imbalan atau i'wad seperti akad hibah atau pemberian. Akad tobaru ini ada 5, yaitu A, wasiat, B, idkun atau memerdekakan budak, 3, C, hibah pemberian, D, wakaf, E, ibahah atau perizinan untuk menggunakan barang. Lalu yang D adalah macam-macam akad berdasarkan terpenuhinya rukun dan tidaknya, terbagi menjadi 2, yaitu akad sahih, yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akad yang sahih akan berkonsekuensi sebagaimana tujuan akad. Lalu yang kedua akad filzid, yaitu akad yang tidak terpenuhi semua rukun dan syaratnya, seperti pelaku akad adalah orang gila atau anak kecil. Kebalikan dari akad sahih, akad fazid tidak berkonsekuensi apapun. Lalu yang E, macam-macam akad berdasarkan adanya batas waktu yang ditentukan atau tidak, yaitu yang pertama ada akad mu'aqad, yaitu akad yang disyaratkan harus ada penyebutan batas waktu seperti akad ijarah, transaksi persewaan. 2, akad mutlak, yaitu akad tidak seharusnya ada penyebutan batas waktu, artinya penyebutan batas waktu dalam transaksi ini tidak menjadi rukun, bahkan jika tidak menyebutkan batas waktu akan menyebabkan transaksi tidak sah, seperti akad nikah dan akad wakaf. Lalu yang C adalah ihya'ul mawad atau membuka lahan baru. Dalilnya adalah sabda Rasulullah, yaitu yang artinya bumi adalah bumi Allah, hamba-hamba adalah hamba-hamba Allah, barang siapa membuka lahan mati maka menjadi miliknya, hadis riwayat Tabrani. Dan ada juga yang selanjutnya sabda Rasulullah juga, barang siapa yang menghidupkan lahan mati maka ia berhak mendapatkan pahala dan sesuatu yang dimakan para mencari rezeki darinya adalah sedekah, hadis riwayat An-Nasa'i. Lalu definisi dari ihya adalah membuat suatu menjadi hidup, sedangkan mawat secara bahasa adalah lahan yang mati. Adapun definisi ihya ul mawat secara istilah adalah mengolah atau menghidupkan lahan yang mati atau lahan yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Hukum ihya ul mawat ini adalah sunnah. Menurut Imam Zarkashi, secara umum lahan dibagi menjadi 3, yaitu A, 6 luka, B,
busah, yang ketiga munfakoh. Nah, lalu yang ketiga struktur ihyaul mawat. Nah, ihyaul mawat terdiri dari 3 rukun, yaitu yang pertama muhyi, muhya, dan ihya. Yang pertama muhyi, yaitu orang yang melakukan ihyaul mawat. Syarat muhyi harus seorang muslim jika lahan yang akan diolah berada di daerah Islam. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, sedangkan menurut pendapat lain kafir zimmi juga berhak untuk menghidupkan lahan mati di daerah Islam. Nah, lalu yang kedua adalah muhya. Muhya ini adalah lahan mati yang akan diolah atau dihidupkan dengan cara proses ihyaul mawat. Syarat muhya ada 2, yaitu yang pertama belum pernah dimiliki seseorang di era Islamiyah. Era Islamiyah ini setelah terutusnya Nabi Muhammad SAW. Syarat ini meliputi 2 hal, yakni belum pernah dimiliki seseorang yang sama sekali atau pernah dimiliki pada era jahiliyah, namun setelah Nabi diutus tidak pernah dimiliki lagi. Yang kedua, tidak berada di sekitar lahan hidup atau lahan yang sudah diolah atau dihidupkan dan dimiliki seorang yang disebut dengan harim. Harim secara istilah adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk disempurnakan, untuk kesempurnaan sesuatu yang lain seperti halaman rumah. Yang ketiga, berada di daerah Islam. Jika lahan mati berada di daerah non-Islam, boleh dikelola jika tidak ada larangan dari masyarakat setempat. Jika ada larangan maka tidak boleh. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, sedangkan mazhab lain selain Syafi'i tidak membedakan lahan mati yang berada di daerah Islam atau non-Islam. Dan yang ketiga adalah ihya, yaitu proses pengolahan lahan mati yang secara umum berkonsekuensi menjadi pemilik pengolah. Batas pengolahan lahan mati adalah sesuai dengan tujuan yang diinginkan pengolah. Nah, jika yang diinginkan adalah merubah lahan mati menjadi rumah, maka yang harus dilakukan pengolah untuk menstatuskan pemilik lahan tersebut adalah membuat pagar, memasang pintu, memasang atap atau yang lain sekiranya sudah tidak layak dikatakan sebagai lahan mati lagi. Jika yang diinginkan adalah merubah lahan mati menjadi perkebunan, maka harus dilakukan adalah memasang pagar, irigasi, menanam pohon, dan yang lain sekiranya sudah layak dinamakan perkebunan. Meletakkan batu di sekitar lahan mati tidak bisa mewakili proses ihyaul mawat, tapi hanya sekedar pemberian batas atau tahjur yang tidak berkonsekuensi. Kepemilikan tahjur ada 2 praktik. Yang pertama, sudah memulai proses ihyaul mawat tapi tidak diselesaikan, dan yang kedua meletakkan sebuah tanda seperti batu di sekitar lahan mati. Lalu apakah proses ihyaul mawat harus ada izin dari imam? Dalam hal ini ada 2 pendapat, yaitu yang pertama pendapat Imam Abu Hanifah dan mazhab Maliki harus ada izin dari imam berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang dilelahkan oleh imamnya, hadis riwayat Tabrani. Jika imam tidak memberi izin maka tidak ada kerelaan dari imam yang berkonsekuensi lahan mati tidak bisa dimiliki. Lalu yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, tidak harus ada izin dari imam berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya barang siapa yang buka lahan mati maka menjadi miliknya, dan akar yang zalim keluar pagar tidak memiliki hak, hadis riwayat Bukhari. Di sini menetapkan kepemilikan kepada muhyi tanpa persyaratan izin dari imam, dan karena ihyaul mawat adalah perkara yang legal secara hukum sehingga lahan mati boleh dimiliki oleh seseorang tanpa ada izin dari imam, sebagaimana seseorang boleh memiliki hewan buruan tanpa izin imam. Menurut mazhab Maliki, proses ihyaul mawat bisa dilakukan dengan salah satu dari 7 hal, yaitu yang pertama, membuat sumber air jika penyebab lahan mati karena tidak ada air.
yang kedua membuang air jika penyebab lahan mati karena tergenang air, lalu yang ketiga membuat lapangan, menanam pohon, bercocok tanam, menebang pohon, dan yang terakhir meratakan tanah dengan cara menghancurkan batu-batu yang besar. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik anak-anak, untuk penyampaian materi hari ini saya cukupkan sekian, dan untuk minggu selanjutnya silakan dibaca lagi bab-bab yang akan kita pelajari dan juga soal-soal latihan yang sudah ada silahkan dikerjakan untuk latihan. Baik, segitu dulu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.